Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Diki Setiadi, Ginting Bagus Gunawan, dan Sunjay. Kami akan membahas tentang supply chain manajemen pembuatan semen. Supply chain yaitu jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Lalu yang kedua, perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, retailer, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh saudara Sujai. 3 hal yang dikelola oleh supply chain. Pertama, aliran barang dari hulu ke hilir. Contohnya, bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir atau konsumen. Kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Dan yang terakhir, aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Lalu, apa bedanya sih supply chain dengan supply chain management? Nah, untuk supply chain sendiri adalah sebuah jaringan fisik perusahaan yang terlibat dalam pemasok bahan baku, produksi sampai pengiriman ke konsumen. Sedangkan supply chain management adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya. Nah, untuk SCM sendiri bukan hanya urusan internal, tapi juga eksternal. Berikut gambaran struktur supply chain management dari hulu ke hilir. Pertama dari supplier, lalu masuk ke manufaktur atau produksi, lalu ke distribusi atau distributor. Nah, untuk manufaktur dan distributor itu meliputi pertama marketing atau pemasaran, kedua development bisnis, ketiga operation, dan terakhir adalah sales. Nah, setelah dari distribusi, pengiriman lalu sampai ke retailer atau toko. Nah, setelah dari toko baru ke konsumen atau shopper. Area cakupan SCM meliputi 5 bagian. Yang pertama, pengembangan produk, mencakupi melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Yang kedua, bagian kedua, pengadaan, mencakupi memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supplier risk, pembina, dan memelihara hubungan dengan supplier. Bagian yang ketiga yaitu perencanaan dan pengendalian, demand planning, peramalan, permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Bagian yang keempat, produksi, mencakupi eksekusi produksi dan pengendalian kualitas. Bagian kelima yaitu distribusi, mencakupi perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, serta memonitor service level di tiap pusat distribusi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Diki Setiadi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses pergerakan rantai produksi pembuatan semen di PT SGD Indonesia. Supply Chain Management PT SGD Indonesia, yaitu berawal dari customer, permintaan order atau permintaan produk melalui business development. Lalu business development meminta barang mentah melalui supplier, dan supplier mengirimkannya melalui business development. Business development ini bertugas sebagai penghubung antara supplier dan customer. Istilahnya sebagai marketing dalam perusahaan. Nah, setelah jadi business development meneruskan ke PPIC. PPIC adalah kepanjangan dari Production Planning dan Inventory Control. Artinya,
pekerjaan untuk mempersiapkan proses manufaktur dan mengelola stok persediaan bahan baku hingga akhirnya diproduksi menjadi barang jadi. Setelah dari PPIC, ada dua lanjutan, yaitu kita buat di produksi dan warehouse. Warehouse ini sebagai istilahnya gudang bagi stok barang-barang yang ada. Nah, untuk pembuatannya ada di produksi. Nah, setelah jadi diproduksi akan didistribusikan melalui pengiriman atau delivery, finance atau mengurus keuangan. Nah, setelah dari situ akan lanjut ke customer lagi bahwa barang tersebut sudah jadi dan bisa untuk dipakai. Untuk produksi sendiri ada beberapa prosesnya. Yang pertama, satu, proses penghancuran limestone dan clay. Yang kedua, proses percampuran limestone dan clay. Terus yang ketiga, proses penyiapan umpan raw mill. Yang keempat, proses penyiapan bahan bakar batu bara dan alternatif fuel. Kelima, proses pendinginan clinker. Keenam, proses kalsinasi dan pembuatan clinker. Ketujuh, proses penggilingan raw material. Dan kedelapan, proses penggilingan clinker, gypsum, dan alternatif material. Dan yang terakhir adalah proses pengantongan semen dan pengisian semen curah ke buk truk. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Sujai. Alur proses produksi. Yang pertama, raw material preparation. Dua bahan baku utama yang digunakan untuk produksi semen ini didapatkan dari proses penambangan clay atau tanah liat dan batu kapur. Semua bahan baku yang telah ditambang ini kemudian diproses lagi menjadi ukuran yang lebih kecil oleh crusher mill dan clay cutter, dan hasilnya ditumpuk berbentuk pil. Yang kedua, raw material grinding. Dalam proses raw material grinding ini terdapat 4 proses, yakni mix spill yang merupakan campuran clay dan batu kapur, limestone spill, silica sand, dan copper slag. Masing-masing pil tersebut memiliki output tersendiri yang telah dibuat komposisinya dan dicampur menjadi satu dan masuk ke dalam satu alat, yakni grinding mill. Output dari penggilingan ini adalah material berbentuk debu. Terus yang ketiga, blending silo. Output dari raw material grinding ini selanjutnya diproses di blending silo untuk homogenisasi. Tujuannya adalah untuk homogenisasi mulai dari ukuran dan kualitas agar hasil material tersebut merata. Dan yang keempat, pyro proses. Langkah selanjutnya setelah melalui proses di blending silo, material akan masuk dalam preheater untuk proses pemanasan awal. Setelah proses pemanasan awal, material pun dibakar di rotary kiln dengan suhu sekitar 140 derajat. Output pembakaran berupa lava yang mengalir tersebut didinginkan di suatu alat bernama clinker coolant. Lava yang didinginkan secara mendadak itu menghasilkan output berbentuk granular yang biasa dikenal dengan clicker atau clicker tersebut diratakan dan dikecilkan kembali ukurannya di heavy duty roller breaker. Dalam proses ini, clicker yang kualitasnya jelek atau bertujuan untuk dijual disalurkan lewat ekspor bin, sedangkan kualitas yang bagus disimpan dalam clinker storage. Yang kelima, cement grading. Setelah melalui proses pembakaran yang menghasilkan clinker, material berupa batu kapur, gypsum, dan material alternatif kembali dikomposisikan untuk digiling lagi di finishing mill atau cement grading.
Output dari proses ini bukan berupa debu lagi, namun serbuk semen. Yang keenam, Kemenslaw, serbuk semen tersebut lantas tidak serta masuk dalam tahap final, namun disimpan lagi ke dalam Kemenslaw. Tujuannya adalah homogenisasi kualitas semen yang disesuaikan pada tipe semen yang ingin dijual sekaligus menjadi tempat penyimpanan semen sebelum rilis ke packer. Untuk bagian terakhir yang ketujuh ada Kemen Packing Black Truck. Prosesnya ini adalah proses terakhir dalam produksi semen. Apabila semen curah bisa langsung diproses saat di Kemenslaw yang diangkut oleh Black Truck, maka pengantongan semen harus diproses dahulu di packer mens dan placenger mens untuk bisa didistribusikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.